tema yang diangkat oleh Pak Lukman Hakim, Dr. Lukman Hakim dan kawan-kawan kemarin di UNS itu, kalau kita perluas jangkauannya yaitu menjadi nasional, itu juga terjadi evolusi. Dan kalau evolusi itu kita pahami sebagai satu perubahan yang perlahan-lahan atau bertahap, sehingga seringkali tidak menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam perubahan itu sendiri, termasuk masyarakat secara luas. Contoh real yang sekarang sedang dihadapi oleh Mr. Prabowo as our President, betapa kabinet yang sekarang itu menghadapi kesempitan fiskal yang luar biasa. Di satu sisi keinginan untuk menaikkan PPN menjadi 12% itu terjadi penolakan yang meluas ya. Itu karena sempitnya ruang fiskal. Ya, di satu sisi kita maklum bahwa kabinet yang sekarang itu betul-betul mengalami kesulitan fiskal. Di sisi yang lain, sebetulnya kalau desain sejak awal kita bersikukuh dengan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, boleh jadi kabinet yang sekarang maupun nanti pasca periode Mr. Prabowo itu juga tidak akan mengalami kesulitan yang serius. Kenapa demikian? Ya, misalnya nih, kalau benar apa yang pernah diungkapkan oleh Mr. Mahfud MD tentang mafia tambang, betapa potensi penerimaan negara itu sedemikian luar biasa. Nah, semua ini gara-gara AB terhadap pasal 33, di mana bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Sekali lagi, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ya, dikuasai negara dalam arti ini salah satunya adalah sebagai sumber penerimaan negara. Nah, kalau Pak Mahfud secara sekilas pernah berkalkulasi bahwa setiap kepala penduduk Indonesia tanpa kerja itu bisa memperoleh 20 juta. Ini bayangkan betapa besar kekayaan yang seharusnya dikuasai negara dan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan itu akhirnya kalau bahasa Jawa kasarnya itu diuntal oleh para mafia tambang ini. Diuntal itu sebenarnya dimakan, tapi dengan istilahnya itu istilah sangat kasar. Dan itu yang terjadi. Artinya dan itu ya sebagaimana sifat evolutif, itu tahu-tahu kita berada dalam situasi di mana ada sebagian besar, ada sebagian kecil yang artinya menikmati kekayaan bumi pertiwi, bahkan dengan jalan yang tidak mencerminkan sifat sebagai rakyat yang mencintai negeri, yaitu dengan cara mengeruk keuntungan pribadi. Nah, ini semua berpangkal pada terabaikannya pelaksanaan pasal 33. Jadi, kalau misalnya Mr. Prabowo sekarang bisa meletakkan dasar-dasar, taruhlah begitu, untuk kembali pada
pasal 33 boleh jadi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, tetapi minimal kalau roadmap ke depan itu Mr. Prabowo tegas memberlakukan bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai negara, maka Mr. Prabowo bisa dikatakan sebagai peletak dasar untuk Indonesia semakin bersinar di masa yang datang. Yang itu yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Jadi tidak hanya mungkin Pak Mr. Prabowo belum bisa menikmati itu, artinya belum bisa menikmati taruhlah proses peralihan dari segelintir orang ke negara, tetapi Mr. Prabowo telah turut memperjuangkan terrealisasinya pelaksanaan pasal 33 yang itu adalah amanat para pendiri bangsa. Salam konstitusi.